si Nini Ratmi ini kadang menjelmanya itu kayak pemetik biasa. Terjadi pembantaian di sini, dibuangnya ke sana, dan memang buktinya ada, itu banyak tengkorak yang Amang bawa itu kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulurku sekalian di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia? Semoga kalian tetap sehat, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita mau mencoba menceritakan sebuah kisah, Cerita legenda lah. urban legend, lebih tepatnya urban legend mengenai seorang, apa disebutnya? Kayaknya dia Nenek gitu. Kalau nenek penghuni enggak lah ya. Seorang nenek yang konon mewarnai tempat kita ini, perkebunan teh ini. Jadi kita menceritakannya langsung di tempatnya nih. Baru kali ini. Ya, baru kali ini. Dan ini jam 5:30. Apa yang terjadi nanti entahlah. Entah itu kita lari atau bagaimana nanti ya. Oke Mang, langsung saja Mang. Jadi Mang Akri ini orang setempat, kebetulan putra daerah sini langsung, yang dari kecil memang hafal sekali ya mengenai cerita itu. Ini bermula ceritanya kalau tahun saya SD kelas 4 kan, kalau di sini tuh suka ada anak-anak kecil dulu tuh Mang ya di sini. Disebutnya tuh nyuklik Mang. Nyuklik itu apa? Nyuklik itu adalah ngambil wortel yang memang sudah dipanen bekas dipanen. Nah, sisa-sisanya itu nyuklik kalau di sini namanya. Nyuklik itu kelas 4 SD Mang. Kelas 4 SD kita udah semua, tapi bukan saya doang, semua anak-anak ya. Bukan dijadikan penghasilan tapi hiburan buat kita lah. Jadi kita misalkan satu kelompok 5 orang nih, dapat setengah karung, nah dijual gitu. Tapi memang itu sama orang tua kita nggak dilarang, karena biar sehat sama aja. Petani pun nggak dilarang. Nah, memang kalau di Jawa istilahnya itu ngasak. Ya, itu sama orang tua kita nggak dilarang, karena memang satu ada olahraganya, terus lebih sehat main di hutan lah gitu. Nyuklik itulah. Kebetulan saya dari SD sampai terakhir tuh kelas 6 lah, aktivitas itu kita lakukan di sini gitu, di tempat ini. Jauh Mang, ke tempat dekat pembibitan. 1 jam dari sini kurang lebih kalau jalan kaki. Jual gitu. Itu hasilnya bukan buat menghidupi orang tua, bukan. Buat kita aja seru-seruan gitu. Sekedar jajan gitu. Nah itu satu. Kelas 4 SD ini sebenarnya cerita ini udah pernah berkembang Mang. Namanya ini Nini Ratmi. Orang sini nyebutnya Nini Ratmi. Nini Ratmi. Nenek Ratmi. Nini Ratmi ini dulu kan kalau kita lagi nyuklik suka dibilangin tuh ini sama orang tua. Kamu kalau mau nyuklik pulangnya jangan asar katanya. Karena memang suka keluarnya itu asar. Asar sama jam 12 siang. Kayaknya jam 12 siang kita masih sekolah kan gitu. Asar gitu. Ya, ada berangkat. Nah, ada banyak kejadian Mang. Jadi Nini Ratmi itu memang tidak mengganggu sebenarnya sosoknya itu. Tapi kan di sini suka ada pemetik teh nih. Ya, pemetik teh ini suka pakai dudukui. Tudung yang nggak lebar. Iya, dudukui lah kalau di sini namanya. Nah, satu kadang si pemetik itu dia lagi ngambilin teh, metik teh, suka ada duduk di sebelahnya. Nah si pemetiknya kan ada geser kan gitu. Jadi temenin lagi kali ya. Ada di sini yang disebut rumahnya Nini Ratmi itu Batu Masigit. Yang kemarin Amang foto tuh. Yang di atasnya rangon itu. Nah itu Mang di situ. Ini salah satu jalurnya dia lah.
kalau sama orang tua udah dulu kan. Itu deket di atas. Nah, karena di sini ada baknya juga kan gitu. Itu berkembang mang sampai kelas 6 SD terngiang si Nini ini kan gitu kan. Kelas 1 SMP itu baru nanya karena sudah mengerti kan, nanya ada apa dengan nenek itu kan gitu. Terus dijelasin lah sama ada di sini sesepuh bahwa kata dia Nenek Ratmi ini adalah korban atau pernah dijadikan selirnya zaman Jepang gitu. Kalau Jepang kan misalkan nikah tinggalin lagi, bukan Belanda ya, jadi Jepang gitu. Jadi berkaitan dengan sejarah Ya, pabrik. iya, pabrik. Nanti kita ceritain. Di bawah ini mang, di bawah ini terakhir kata si ini ya, terakhir ini kan tempat pembantaiannya di sini. Di atasnya kan ini legok bangke Legok nih. bangke di situ. Ini di sini disikatnya nih di bawah ini. Sebutnya Tepat di depan kita ini apa? Istal. lengkop Ya lengkop istal lah. Istal. bekas istal kuda itu. Iya. Nah, di situ. Jadi dibuanginnya ke sana lah. Nah, termasuk si Nenek Ratmi ini mungkin salah satunya di situ dibantai lah. Apa sudah nggak kepake atau bagaimana lah. Gitu. Itu di Batu Masigit ya. Kalau legok bangke di atas ini. Jadi Batu Masigit itu di atasnya legok bangke lagi di sana. Ada batu bentuknya kayak Kubah gitu ya. Itu mang yang berkembang. Nah, ada suatu ketika mang, saya kan mulai aktif di sini tuh kelas 1 SMP, ikut PAL. Ya kejadian si dulu itu setahu saya Taman Nasional Gede Pangrango itu kalau hari-hari libur besar kayak tahun baru, kayak Agustusan gitu, itu ada patroli mang atau antisipasi pendaki ilegal di jalur-jalur pendakian. Ya. Yang resmi maupun tidak. Yang resmi maupun tidak. Karena PAL ini sudah terdaftar kan Maleber nih, Maleber. Jadi kita ikut partisipasi di situ. Semua polhutnya ada, setiap titik pasti ada polhutnya. Dulu seperti itu. Mudah-mudahan ya sekarang Taman Nasional bisa mengaktifkan itu lagi gitu. Maupun tahun baru ini. Ya. Kita dulu di rumahnya yang rumah Lenggis itu mah yang dulu satu almarhum Mbah Oman. Mbah Oman ya yang berbatasan dengan hutan Iya, itu ya. dengan hutan. Yang kuncen itu ya. Nah, kita ngebase-nya di situ. Kita PAL ini sering ditemenin sama teman-teman Evergreen di Sarongge. Jadi teman-teman Evergreen ngerapatnya di sini kan, nggak nyebrang di Candaria lah. Waktu itu pas mau maghrib jam setengah 6 logistik itu kan mau habis nih. Ada beberapa logistik yang memang tidak terbeli. Makanya saya sama sama Kang Adun suruh turun ke bawah. Satu, ada 2 kejadian mang. Yang pertama itu di bawah pembibitan yang kemarin Citirek. Di bawahnya lagi pas pos. Pertigaan. Pas pos. Oh yang pos yang, tempat teh itu. Ya, di situ pertama. Kita lagi ketawa-ketawa gitu. Maghrib. Tiba-tiba ada si Umi. Bukan ini ya. Bukan Nenek Ratmi ya. Bukan, si Umi. Ya nenek-nenek lah si Umi. Si Umi. Amang kenal lah itu. Itu mah memang istrinya Abah Oman. Ya, si Umi. Nah, bilang gitu. Hei, susurian cenah. Maghrib. Dari kamarana. Meser uyah kan gitu. Mau beli garam lah gitu. Tong rea teuing. Nyami. Kita berdua nih sama si Adun nggak sadar. Kamu berdua sama si Adun turun. Mau ngapain si Umi di situ kan kita nggak sadar. Jalan aja mang, beres jalan gitu. Pas ini tepat di belakang kita ke atasnya sedikit. Nah, kita dibentak lagi mang sama Nini ini yang menurut saya ini sesuai yang diceritain sesepuh itu, Ratmi itu. Gitu. Oke. Terus pas turun dia kan sambil masalah wajah mah yang kayak gitu nggak tahu jelas. Cuman bilang marah nih, susurian, itu sopan cina gitu. Maghrib
gitu mang bahasanya mang. Bilang, ya maaf nih, maaf gitu. Jalan lah mang. Kalian nggak sadar? Nggak sadar mang. Memang tidak sadar, memang ngalir gitu. Masuk pas di warung bawah. Di bawah pos. Kita diem. Hari anu didinya saha gitu. Yang tadi negor di situ siapa? Yang kedua. Kalau yang itu kan kita kenal kan gitu. Aduh, itu barangkali yang disebutkan nenek-nenek Ratmi itu kan gitu. Gimana tuh ke atasnya lagi kan gitu. Aduh, nggak tahu. Kita ngelamun itu sampai jam 8. Jam 8 ada yang lari ke atas. Pas lari ke atas, cucu si Umi. Si Umi meninggal. Yang negor pertama itu posisi udah nggak ada. Meninggalnya di bawah. Maghrib ya. Pokoknya abis mau ngasih tahu orang atas katanya gitu. Dia mau jalan ke jadi atas. Memang sedang ada di bawah. Di bawah. Sakit lah mungkin atau apa gitu. Nggak tahu emang udah tua sih. Tapi posisinya memang sudah meninggal. Yang pertama kan kita kaget. Kan kita ke bawah nih. Ngelayat dulu lah karena memang sudah dianggap sesepuh kan. Lalu pas ke bawah ditanya meninggalnya kapan kan? Antara 6:30 berarti ya mau maghrib. Mungkin itu mah belum meninggal mungkin gitu. Yang waktu Amang sekitar jam 6. Tapi kan posisinya si ini ada di bawah. Iya. Memang diamnya di bawah, nggak ke atas lagi. Itu yang pertama. Sama si Adun kaget lah mang, kaget. Gimana Dun? Pas nanti kita ke atas. Yang kita takutkan apa? Yang kedua justru yang diceritakan oleh sesepuh bahwa kalau kita kan masih anak-anak lah, SMP mah masih tidak terlalu. Kang kumaha yuk? Kumaha tuh? Jadi diantarkan, yang nggak dianterin logistik, yang di atas gimana kan gitu. Pada akhirnya jalan lah kita mah. Jalan itu malah jam 9:30 karena kan bantuin dulu di bawah. 9:30. Maksain. Berdua. Jadi kita sebenarnya nggak lewat situ mang, nggak lewat yang asal. Muter ke sana. Lewatnya sini. Lewat sini. Ini dulu nggak kayak gini mang. Tanah masih kecil. Kalau belakang itu kan jalannya utama yang itu. Karena memang ini nggak ada jalur teh ya. Jalan ke atas. Emang tahu pas Rangon ya. Ternyata di situ juga kita nggak ketawa man. Cuman pas kita jalan neneknya ke atasin jalan. Nah di situ pokoknya di pas Rangon sampai ke pembibitan sampai ke rumah terakhir ya kita lari mang. Lari lah pokoknya berat gitu ya. Legenda itu kan memang sampai sekarang masih hidup kan? Artinya legendanya masih sih mang. Ada di sini masih. Kemarin juga kan saya nanya itu gimana gitu. Ya itu ceritain itu sebenarnya mungkin bisa dijadikan pelajaran bahwa di sini pernah ada sesuatu yang memang hal-hal yang unik lah gitu. Uniknya apa? Pesannya apa? Jangan sampai ya di tempat-tempat itu jangan berisik atau apa kata dia. Ya nanti saya mau ceritain kan gitu. Tapi saya pengen tahu dulu siapa dia. Memang secara keseluruhan belum ada yang tahu dia itu siapa. Hanya memang ada kisah ini itu bekas selirnya Bang yang memang terbantai di sini juga di depan kita ini. Ya. Jadi teman-teman kemarin kita tanya-tanya ke pengelola gitu ya. Jadi sejarahnya perkebunan ini itu kan dulu Belanda. Setelah Belanda itu waktu peralihan ke zaman Jepang ini diambil alih. Tapi kan kepengurusan zaman Jepang itu nggak kayak Belanda. Jadi di dalam pabrik itu ada lantai 2-nya. Ya. Itu ada kamar-kamar yang sekarang kamar layu ya. Yang kecil-kecil. Iya. Nah, gitu. Buat kamar layu. Nah, kamar layu teh buat ngelayuin daun-daun teh ini. Nah,
itu ada jumlahnya berapa kamar gitu, banyak kok, 20 apa 20? ya 20 lebih lah gitu kan. Nah dulu waktu zaman Jepang itu digunakan untuk Penjara ruangan malah ya. sel. Nah, kemungkinan kejadian nenek ini kan waktu zaman Jepang itu. Nah setelah zaman Jepang itu berakhir, kembali beralih ke Belanda dulu memang waktu itu. Nah, setelah itu baru peralihan ke sini mungkin ya. Jadi di sini memang banyak urban legend lah kata saya, baik itu mengenai keadaan pabriknya sendiri gitu kan, yang sampai sekarang mesin-mesinnya itu masih ada yang asli dari zaman 1800-an, dan pabrik ini sendiri pun kan dari 1884 gitu kan. Jadi banyak apa namanya, tersimpan banyak cerita ya, banyak cerita, termasuk kejadian waktu, ingat nggak dulu pernah Edmundo sama, lalu diceritakan lagi sama si Opet waktu terpaksa berburu hantu. Nah itu pun sebenarnya kejadiannya di villa dekat-dekat sini ya. Terus waktu ya kejadian ini, terus ada beberapa kejadian di atas yang memang entah berhubungan atau tidak gitu ya, mengenai kampung yang hilang teh Mang. Terus ada di sana Legok Bangke. Nah jadi Legok Bangke ini kenapa disebut dinamakan Legok Bangke gitu kan? Ini kan ada sebuah legokan, namanya kalau bahasa Indonesianya. Legok Bangke itu ya apa ya, kayak lembahan, tempat membuang bangkai. Nah, jadi hasil dari sini. Katanya dulu ketika terjadi pembantaian di sini, dibuangnya ke sana, dan memang buktinya ada, itu banyak tengkorak yang Amang bawa itu kan. Nah, tengkorak sampai sekarang masih ada, dan sekarang sebagian dijadikan areal pemakaman. Sekarang udah dikubur, udah diratain ya. Dan memang ada pemakaman juga di situ sekarang ya. Nah, itu terus di bawah ini ada istal kuda. Ya. Istal kuda yang dulunya bekas zaman Belanda tentunya. Nah, di situ kan tempat katanya di situ lah Mang bantainya gitu ya. Jadi ya itu yang Amang bilang tadi, kalau di zaman Jepang kamar-kamar itu buat ngelayuin zaman Belanda teh, tapi kan masuk ke ininya Jepang, zamannya Jepang itu malah dijadikan tempat sel. Itu pun kecil kan gitu. Iya, ruangannya nggak gede-gede, jadi bisa dibayangin itu paling masuknya sebenarnya kalau untuk berbicara nyaman nih ya, walaupun tetap yang namanya sel nggak ada yang nyaman. Itu hanya satu orang kalau menurut saya. Bayangin kalau di situ dijejal, nggak usah 5 orang, 2-3 orang itu udah sumpek banget. Dan katanya sel itu kan dijejal Bang gitu. Tuh teman-teman. Jadi masuk lagi Mang terakhir. Si Neni ini, Ratmi ini kadang menjelmanya itu kayak pemetik biasa. Dia pakai duduku itu yang gede. Itu. Terus pakai sarung kebat itu. Samping batik poleng. Nah kayak gitu Mang. Kayak apa sih itu kebaya ya gitu ya, pakaian zaman itulah ya. Tapi keluarnya katanya asar sama jam 12 gitu. Kemarin katanya sempat ada pemetik teh yang iya bukan ini ya, ketemu gitulah gitu ya. Tapi memang tidak mengganggu. Iya. Apa memang sudah terbiasa? Itulah. Ya mungkin takut ada, tapi karena memang ada tengah ganggu gitu kan, nggak ngeganggu. Ya kalau orang banyaknya nggak sadar Mang. Ya si pemetiknya banyaknya nggak sadar. Pas itu, ketemu. Pas sadar itu setelah ketika datang ke sini nganter teh ke bawah hasil metiknya. Baru dia nanya, tadi yang sebelah saya kamu bukan, misalkan ke temennya. Kan saya jauh di sana gitu. Nah itu kadang sadarnya setelah itu. Tapi ya sudahlah gitu. Oke, teman-teman, itulah sedikit cerita mengenai urban legend di sini ya. Jadi banyak yang memang bisa digali. Artinya kita bukan mau menceritakan sisi horornya, bukan. Tapi memang itu hanya kembangnya saja. Tapi sejarah di sini itu terkait dengan pabriknya, dengan kebun tehnya, dengan kampungnya yang hilang di Lenggis di atas. Jadi kapan-kapan nanti kita akan coba menggali lagi mengenai kenapa kampung itu bisa hilang. Cari narasumber yang berkompeten nantilah.
Jadi dulu juga saya pernah waktu sekitar tahun 2005 Mang, saya diajak sama Mang Dapot apa Mang Dapot? Ya, Dapot. Saya naik ke Gede lewat jalur ini pertama kali lewat jalur ini. Saya ketemu dengan Mbah Oman waktu masih ada waktu. Saya sempat menginap juga di situ di rumah terakhir. Nah itu sekarang masih ada nggak? Masih ada. Tapi di tempat itu. Sekarang itu tuh jadi tempat sesepuh PAL, pembina PAL, KPPN. Oh, di situ tinggal. Di situ. Terus Dirawat. ada kandang kambing Iya, di bawahnya. di depannya ada balai gitu tepas. Nah di belakang rumahnya itu di tebingannya itu jalan ke Curug Surya Salira. Next kita akan coba ke sana. Kalau sekarang kenapa kita nggak ke sana? Artinya bukan nggak mau, tapi karena jalurnya turun, ekstrim, jalannya licin, Jadi turunnya mah enak deh, turun gitu kan. Naiknya ini, jadi bukan ini tapi licin jalan. Nanti olahraga ke situ. Nah sedikit mengenai Curug Surya Salira ini, teman-teman kalau yang udah lihat videonya Mak Akti kan tahu, kan tentang sejarah itu dan video-video pertama kita lah yang masih suaranya masih hancur gitu kan. Nah, itu curug itu, ini saya ini Mang, apa ya? Nggak minjem mata, nggak minjem lidah, ya, bukan kuping, lidah. Dulu turunnya setelah itu, waktu saya nginep di rumahnya Mbak Oman, terus naik satu malam di sana di Gunung Gede, saya diajak jarah dari Sidapotnya waktu itu, diajak jarah ke Gemuruh lah, ke inilah. Nah setelah itu turun lewat sini lagi, singgah lagi di rumah Mbak Oman. Nah, sama Mbak Oman biasa gini-gini lagi. Sebelumnya waktu berangkat saya dikasih kayu Bang. Kayu yang katanya anti ular itu. Oh, lemo. Itu, yang iya bawa. Sampai sekarang kayunya masih saya simpan. Cuman seginilah gitu. Seginilah diameternya gitu. Nah, turunnya kita singgah lagi ke Mbah Oman almarhum. Nah, biasalah ngopi segala macam gitu. Terus diajak ke Curug Mang. Curug bawah ya. Curug. Nah, setelah itu dulu di bawah itu sih ingat saya ada pos Mang. Ada rumah. Pondokan lah gitu, bukan pos, pondokan. Namanya itu dulu yang di bawah itu Mbah Kusau, Teh Nani. Tapi sekarang udah nggak ada ya? Oh, memang dipindahkan lah ya. Kita dari PAL kan takut. Itu kan tebingan-tebingan. Ya benar, tebingan gini. Jadi PAL melobi Taman Nasional untuk memberikan saran ke bawah gitu. Kan lebih kompeten tuh Taman Nasional ke bawah ngasih tahu. Tapi Taman Nasional harus bertanggung jawab, misalkan ngasih posisi di mana gitu. Atau memberi apa gitu. Kalau PAL kan hanya ngasih informasi. Ke Taman Nasional. Nah waktu itu Mang ke Curug lah gitu, airnya lagi gede, jernih. Terus sama Mbah Oman yang baca anu. Saya suruh baca surat anu gitu. Bacalah saya. Nah ini kan Curug nih, Nah, ini kan kubangan air itu, kolam air. Nah yang ke arah kanannya itu ada bak kecil kok. Dulu belum bak Mang, masih kolam kecil. Iya masih dibentuk tanah kan. Karena kolam kecil. Nah setelah baca itu saya suruh ngerasain air. Coba asaan gitu. Lu rasain air yang di kolam kecil itu. Pas saya cobain, dia nyengir. Marah sana siga seprit. Karena orang tua bilangnya gitu ya. Siga seprit gitu, nyerang. Dan benar rasanya itu kayak soda gimana sih? Nyerang gitu. Nah, tapi anehnya air yang di kolam besar yang aliran ke yang kecil ini dari situ itu biasa. Nah, dari si kolam yang berasa soda ini kan ngalir lagi tuh. Itu airnya rasanya biasa lagi. Entah ada apa dengan si kolam ini. Dan konon katanya kan memang ini suka dijadikan obatnya Bang ya. Iya. Banyak Bang yang dari Cirebon, Sukabumi, banyaknya Sukabumi yang ngambil air itu. Kalau orang sekitar kan biasalah gitu ya. Kalau harumnya biasanya keluar gitu. Nah, itulah teman-teman mengenai sedikit keunikan di Curug Lengis atau Curug Cihelang atau Curug Surya Salira gitu ya. Iyalah, berkunjung ke Maleber, kebun tehnya bagus. Di sini juga ada wisma-wismanya cantik-cantik. Dan teh di sini itu merupakan salah satu teh unggulan. Kita nggak sebut merek karena teh ini nggak masuk ke merek itu.
ini ke Eropa. Luar biasa kan? Dan teh yang saya sering hampir tiap bulan dikasih sama dia, itu jatah pegawai aja rasanya udah kayak gitu. Enak. Apalagi yang ke Eropa. Oh iya, saya pernah dikasih sama dia yang putihnya, yang di gram. White. Yang di gram. Eta luar biasa banget. Cuman harganya, banyaknya manfaatnya. Jutaannya. Nah itulah, selain itu juga ada kopi. Nah kopi nanti bisa kita lihat, ini kopi salah satu kopi terbaik kalau menurut saya, gitu kan. Dan kopi yang teman-teman pernah dapat dari kita dulu ya, Pancakaki. Kita kasih nih brand kopi Pancakaki. Itu olahannya dari kopi sini, ya kan? Kopi Maleber ini, dan ketinggian di atas. Bisa di luar sana banyak yang pesen ya. Banyak yang pesen, cuman ya itulah kita terkendala anu lah gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa bikin lagi ya. Itulah Mang ya. Buat dulur-dulur Pancakaki dan seluruh Indonesia, berkunjung ke Maleber, jangan dilihat mistis tadi, itu hanya legenda saja. Kembangnya. Ya kembangnya. Jadi yang sekarang berkembang itu wisatanya. Yo, di sini ada wismanya, ada curugnya, ada pembibitannya. Ada pembibitan pohon. Nanti disambutnya sama Edmundo di sana. Yang sering dibilang di videonya Kang Eko Wiwit ada dibilang pembibitan. Juga ada waktu ulang tahun Pal. Edmundo punya palah Bang, punya paket khusus nanti Edmundo. Begitu. Jadi ada paket camping, terus ngobor. Ngobor itu berburu burung puyuh. Oh ya. Gitu nanti. Kirain berburu belut, di sini mana ada sawah. Gitu. Campingnya di atas, bak hasil burung puyuhnya bisa dibakar atau digoreng ya. Juga ada jalan ke Curug Surya Salira. Surya Salira. Gitu kan. Selain tentunya menikmati keindahan kebun teh yang luar biasa ini. Oke teman-teman, itu tadi sedikit cerita kita mengenai sejarah kebun teh. Bukan sejarah ya, mengenai cerita-cerita yang berkembang di sekitaran Maleber ini ya. Mang, semua perkebunan itu pasti ada legenda dan sejarahnya. Hanya mungkin mitosnya beda-beda. Oke teman-teman, terima kasih sudah mantengin terus channel ini. Terima kasih buat yang sudah support, luar biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga yang sudah like, comment, subscribe. Yang belum like, monggo. Yang belum komen, silahkan komen. Tentunya dengan mengikuti pedoman komunitas. Yang belum share, silahkan. Kalau mau share juga, biar semuanya tahu informasi yang kita sampaikan di video ini. Terima kasih semuanya, tetap sehat, tetap positif. Salam damai Indonesia.